Kulo, Pak Lurah Banyuroto, monggo atur. Hormati sedikit kenangan buat teman-teman saya yang 3 bulan berturut-turut berlatih, yang tadinya matul, tadinya nggowo dilemi, tadinya harus ngaris dan seterusnya. Ini berlatih selama 3 bulan, yang tadinya kesenian rakyat yang agak bisa diinterpretasikan sebagai rakyat betulan, tapi penjaringan sudah bisa melihat sendiri diubah oleh teman-teman kami hingga menjadi sebuah seni yang saya tidak tahu penilaian penjaringan. Nanti saya mohonkan kepada Pak Darno dan kawan-kawan untuk sedikit memberikan gambaran kalau itu masih ada kekurangan yang mana. Mbak Ibu dulu, Mbak Dewi, ini penari senior kita ini. Mbak Dewi, saya mohonkan pada Pak Darno terlebih dahulu, Bu, kemudian berlanjut Mas Leon, seterusnya. Agak terus saya nanti nek enak dicatat orang-orang gelap menggali loh, ya. Saya terkagum ing atasnya apa ya bahasa Indonesia apa ya, sekalipun beliau atau semua pendukung adalah punya kesibukan sebagai petani, ada mungkin juga yang pedagang, tetapi mereka ketika masuk di panggung mereka fokus pada dirinya sebagai seorang penari. Saya sedikit bingung bagaimana mereka bisa memanage pikiran itu dengan 2 profesi yang sangat berbeda itu. Tetapi kekaguman saya yang kedua adalah apa yang digagas oleh teman-teman dalam 3 bulan itu menurut saya itu sudah menjadi seperti ini. Ini seperti bim salah bim, betul ya, seperti apa, ada wahyu yang tiba-tiba datang ke Magelang menitis kepada Pak Soro untuk membentuk pergerakan-pergerakan seni yang mencoba untuk mengcounter semua apa ya, euforia yang ada di luar sana, dan mereka punya cara sendiri untuk bisa bergabung untuk melepaskan persoalan-persoalan yang pelik di dalam kehidupan ini. Saya melihat ada nilai yang luar biasa, sehingga saya dorong sekuat mungkin dari akademisi ISI Surakarta supaya kegiatan semacam ini terus dilanjutkan. Melihat semua sudah menikmati dan saya tidak terlalu banyak komentar karena saya tidak terlalu tahu tentang tari, cuman catatan dari saya, silakan yang tahu persis tentang tari khas gaya Magelang itu tolong digali beneran supaya apa yang muncul sebagai bentuk inovasi juga masih mencirikan gaya Magelang. Kalaupun mengadopsi dari gaya-gaya yang lain silahkan, tetapi jangan menjadi bagian dari jiwa itu. Adalah aksesori saja yang sehingga nanti bagian-bagian yang penting di dalam esensi nilai-nilai lokal itu menjadi tetap tampak, termasuk juga musik. Saya kira itu Pak, saya kalau ngomong itu menjadi mengatur. Nah, sebelum Mas Leon, ya, Mbak Dewi mau tanya dulu sudah misi saya ini. Sugeng siang, sugeng sonten, sugeng kemawon. Untuk panganten kula Dewi Cahya Berwati, Dewi kemawon, kula saking Jogja. Semua bagus sekali, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, bapak-bapak. Saya harus mengapresiasi sekali. Tadi saya duduk paling depan sendiri, saya seperti menonton film karena di depan penonton TV. Saya bisa melihat dari berbagai sisi. Dan saya harus mengapresiasi semua warga desa di sini dan Pak Sucoro. Semangat Pak, semangat, semangat harus dipertahankan. Dan tapi saya ada pertanyaan Pak Sucoro, kalau boleh. Tadi saya melihat ada 2 putri cantik yang menggunakan ornamen Bali. Itu ceritanya terus putih Pak. Nah, ornamen Bali kita pakai karena Borobudur itu filosofinya dan itu lebih pada Bugis. Jujur saja saya di sini tidak terlalu berani untuk mengatakan membawa nama Kalimat Mudra.
Mudra itu ada banyak mudra, dari mudra, Dhyani mudra, dan seterusnya. Nah, dalam gerakan-gerakan ini saya tidak berani untuk menyentuh pakai gerakan-gerakan macam itu. Penari Bali kita sedikit gambarkan untuk sebagai kamuflase aja Pak Darno bahwa mereka agak sedikit lupus meskipun tidak pakai orang Sugeng nih Sonten, Sugeng Sonten. Nami kulo Leon, kulo saking Meksiko, kulo sinau datang di Surakarta jurusan Karawitan. Saya benar-benar melihat bisa dikatakan dua unsur atau dua sisi. Mungkin yang pertama saya akan menyampaikan dua-duanya bahasa saya. Mungkin satunya ada unsur-unsur, ada bagian-bagian yang benar yang menggambarkan bagaimana itu kehidupan di Jawa. Di dalam kebudayaan Jawa, orang Jawa seperti apa, itu sangat saya melihat dalam era globalisasi sekarang cukup penting untuk mungkin seluruh dunia, tidak hanya saya. Kebetulan di Meksiko sendiri, saya dari desa, dan saya ketika di desa macam-macam di Pulau Jawa dan tentu saja di daerah Jawa Tengah, daerah Jogja itu saya melihat sangat dekat, sangat mirip dengan Meksiko itu. Dalam itu sekian bentuk sembah nuwun. Ketika manusia lahir dari gua gardanipun ibu dan bapak, lewat sebuah proses yang tidak usah jelaskan, muncullah anak. Saya gambarkan teknologi. Kita gambarkan seperti ini. Ketika anak lahir, nah tentunya kan tidak pakai pampers ya. Tapi kalau ini nggak pakai pampers nggak sopan gitu. Jadi anak lahir, anak masih kecil, boleh dikatakan belum ada dosa dan seterusnya. Ketika menjalani proses kehidupan, Borobudur itu ada Kama Datu, Rupa Datu, dan Arupa Datu. Ketika menjalani proses kehidupan, kemudian menjadi seperti ini. Kemudian menjadi seperti ini. Dia harus berpakaian rapi dan seterusnya. Dewasa kemudian bisa menjadi seperti ini, Mbak Jit. Ini dia harus menikah dan seterusnya. Proses kehidupan. Tapi semuanya ini kan tidak bakal luput oleh sebab akibat. Tidak akan luput dengan sebab akibat. Nah, tapi ketika sudah menjelang ajal, harta yang mereka kumpulkan itu kan dia juga nggak akan dibawa meninggal, mati kan dikubur ya. Seperti itu. Jadi, mungkin satu lagi dari teman Pak Darno, siapa? Monggo. Kemudian nanti Pak Hussein sebagai penutup. Mas Satu mau gitu? Oke. Halo semua. Saya hanya mau bilang matur nuwun untuk semua main, semua menari, bagus sekali bisa nonton di sini, dan juga mengerawat. Terima kasih karena sering mengerawat, tidak terima kasih. Dan ya, senang sekali bisa ikut di desa ini. Ya, mohon maaf, saya dari Wales, dekat itu negara kecil dekat Inggris. Di Bahagia.
Iya. Matur nuwun sedaya, mohon untuk tidak turun. Ini saat-saat yang terakhir. Saat-saat terakhir, tentunya saya mohon pada Pak Hussein mewakili para dinas pariwisata Kabupaten Magelang, ada beberapa komentar yang tentunya ada beberapa yang juga tidak bisa terjawab karena terus terang aja di luar kemampuan saya untuk menjawab. Untuk selanjutnya saya mohonkan saran dan petuasnya dari Pak Hussein sekaligus menutup kegiatan selama 3 bulan yang telah secara jujur saya selaku mengambil 8 juta. Tepuk tangan untuk Ibu Garma Bangga. Pelatihan ini didanai oleh dana patungan. Terus terang aja penyumbang terbesar adalah dari kelompok Ibu Garma Bangga. Pak Lurah, kalau penjenengan berkenan untuk ada beberapa kesenian yang bisa gabung, tapi terus terang Pak Lurah di sini ya, ada satu komitmen yang harus ditepati, ada satu janji. Teman-teman Kidung Garma Bangga yang sudah Nur Sewu, bukan dibina, kalau dibina saya salah gitu. Itu sudah dikancani oleh teman-teman, mereka harus bertanggung jawab menyisihkan hasil tanggapannya ya, untuk membantu kesenian yang di bawahnya. Yang kedua, teman-teman yang sudah seperti ini harus mau ikut ya, ngelatih atau memberikan support dukungan pada teman-teman yang di bawahnya. Untuk itu, saya terima kasih pada teman-teman Kidung Garma Bangga yang sudah banyak membantu kegiatan ini. Untuk selanjutnya saya menyerahkan kepada Pak Hussein untuk menutup acara ini. English, England ya. Tuh, tinju sama sepak bola maksudnya. Kalau di Wales, di Inggris, sama di Meksiko dipersatukan dengan olahraga, di Banyuroto khususnya disatukan dengan kesenian. Mudah-mudahan kesenian kita juga bisa mendunia seperti Liga Inggris ataupun Oscar de la Hoya, tatkala meskipun sebentar lagi oleh Donald Trump akan ditutup antara perbatasan Meksiko dengan Amerika. Pada kesempatan ini dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang sekali lagi mengucapkan terima kasih yang terhingga. Kita dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dibantu dalam memfasilitasi warga kami Kabupaten Magelang dalam berkesenian. Dengan sekali lagi dengan mengucap syukur alhamdulillah, Sekolah Lapangan Kawasan Borobudur Ngudi Kawruh Paguyuban Masyarakat Pecinta Seni dan Budaya Borobudur dengan ini resmi ditutup. Lima kali karena Pancasila. Pancasila jaya. Sambut ini.